Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan metode penelitian untuk program sarjana. Hari ini kita akan membahas kembali atau melanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Kita akan membahas atau mempelajari tentang konsep dasar dari penelitian. Mata kuliah ini diberikan tentunya untuk mempersiapkan kepada mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan atau menyusun sebuah proposal dan juga penelitian sebagai prasyarat kelulusan di program studi sarjana. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini mampu menjelaskan berbagai konsep dasar penelitian, tujuan penelitian, jenis metode penelitian, proses, dan desain penelitian. Adapun sasaran pembelajaran atau sub yang akan kita bahas, seperti yang minggu lalu kita sudah paparkan, RPS-nya kita sudah sampaikan, dan kita akan melanjutkan kembali tentang kedalaman dari metodologi penelitian ini. Nah, kita akan menyampaikan pengertian dari metodologi penelitian, dilanjutkan dengan konsep dasar penelitian, dan kita akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian, dan akan menjelaskan jenis-jenis metode penelitian. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang proses penelitian kuantitatif dan proses penelitian kualitatif. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian metode penelitian. Kalau kita berbicara pengertian, tentunya akan banyak pengertian dari beberapa sudut ya, beberapa persepsi dari para pakar, dari kamus, dari penelitian-penelitian, kita akan banyak menemukan itu. Tetapi untuk menginformasikan, hari ini kita sampaikan pengertian metode penelitian secara umum atau yang sudah diringkas dari beberapa pakar. Metode penelitian itu sendiri sebetulnya dianggap sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan serta kegunaan tertentu. Artinya meneliti atau penelitian itu adalah mendapatkan data dan tentunya data itu akan digunakan untuk tujuan tertentu dan untuk kegunaan tertentu. Nah, kalau kita akan mengadakan atau menyusun sebuah penelitian, tentunya kita harus tahu dan kita harus paham apa yang harus kita perhatikan. Kalau berbicara tentang ilmiah, berarti penelitian ini bersifat ilmiah, maka penelitian ini tentunya harus dilakukan dengan cara ilmiah, ya. Harus ada data yang digunakan atau data yang diteliti dan juga ada tujuan dan kegunaan. Nah, kita lanjut dari 4 kunci metode penelitian. Yang pertama adalah cara ilmiah. Yang dimaksud dengan cara ilmiah ini bahwa penelitian yang dilakukan oleh seseorang itu harusnya ya dilakukan dengan sistem atau rasional. Artinya bahwa penelitian itu masuk akal, penelitian itu logis, penelitian itu harus sesuai fakta. Penelitian itu bukan direkayasa, tetapi diteliti, ada temuan, ada gap yang memang bisa diterima dan logis gitu. Dan yang berikutnya, yang dimaksud dengan ilmiah itu ada empiris, artinya bahwa penelitian itu dilakukan ke lapangan dengan melakukan pengamatan, dengan melakukan analisis, dan hasilnya itu akan dapat digunakan. Nah, ya, itu yang dimaksud dengan empiris, artinya sudah ada pembuktian, ada pengamatan, yang akhirnya hasilnya atau masalah yang terjadi itu solusinya adalah seperti yang diharapkan, sehingga hasil penelitian itu bisa digunakan oleh bermanfaat orang banyak. Nah, berbicara tentang ilmiah, penelitian ilmiah itu tentunya bahwa penelitian ini memang harus disusun secara sistematis. Secara sistematis itu dalam arti begini, semuanya harus melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan. Karena penelitian itu tidak langsung dibarengkan semua dalam arti tuntas, itu harus ada tahapannya. Dan itu menyangkut personal, menyangkut person, menyangkut data, menyangkut analisa, menyangkut alat ukur pengukuran dan sebagainya, itu makanya harus tersistem karena proses itu harus dilalui dari tahap pertama, kedua dan sebagainya. Itu yang dimaksud bagaimana sebuah karya ilmiah, metode penelitian itu memang harus melihat cara-cara yang ilmiah juga. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui juga bahwa dalam metode penelitian itu kita akan mengetahui, kita akan melihat tadi ya kan ada cara ilmiah,
rasional, ada data, ada cara ilmiah, ada data. Nah, apa yang dimaksud dengan data? Bahwa data penelitian itu, ya, data penelitian itu harus memang ada. Data penelitian itu tidak bisa sebagai rekayasa atau halu atau dibilang sebagai bohong saja, tetapi penelitian itu harus ada objek yang diteliti, harus ada respondennya, ada datanya, ada yang dilakukan interview. Nah, data untuk penelitian itu sekali lagi tidak bisa dimanipulasi karena data ini harus valid. Valid itu artinya tepat. Nah, melihat valid atau tepat itu tentunya setiap data yang akan dilakukan atau yang sebagai objek penelitian itu harus diuji. Yang namanya reliabilitas atau reliabilitas itu ada pengukuran di sana. Jadi ada uji instrumen, uji kelayakan, validitas dan juga reliabilitas. Itu nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi penelitian atau metode ilmiah itu harus dilakukan dengan cara yang ilmiah, harus ada data, ya kan? Harus ada tujuan dan juga ada kegunaan. Apa sih yang dicari dalam penelitian ini? Data apa sih yang akan diteliti? Objek apa yang akan diteliti? Nah, itu disebut data. Nah, tentunya penelitian itu juga ada maksud, ada tujuannya. Tujuannya apa? Kalau kita sudah punya data, kita punya objek, berarti kita mau ngapain? Kita harus menemukan sesuatu yang memang sebagai masalah itu ditemukan dulu. Terus kalau ada gap, ada perbedaan, ada ketidakpahaman, itu harus dibuktikan. Dibuktikan melalui siapa? Biasanya melalui interview, melalui sebar kuesioner, kita akan cek gitu. Benar nggak sih? Kalau misalnya di era pandemi ini membuat perilaku konsumen itu berubah dari yang biasanya belanja secara secara offline ke mall dan sebagainya, sekarang karena pandemi juga karena COVID itu merubah perilaku semua konsumen itu belanja melalui online gitu. Nah, itu perlu dibuktikan, benar nggak sih? Disurvei dulu. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan survei, sudah dilakukan penelitian dan ada hasil, nah penelitiannya juga perlu dikembangkan, diluaskan. Nah, yang misalnya kita meneliti di lingkupnya Bekasi, kita tingkatkan mungkin se-Jawa Barat, terus kita tambahin variabelnya. Nah, itu adalah tujuan. Jadi penelitian itu memang tidak selesai satu kali penelitian, tapi biasanya akan dilanjutkan atau dibuktikan dengan penelitian-penelitian berikutnya. Selanjutnya, tentunya yang diharapkan di akhir metode penelitian itu atau penelitian ilmiah itu ya tentunya ada kegunaan. Nah, yang dimaksud kegunaan itu apa? Bahwa penelitian itu harus bisa memahami permasalahan itu dan harus bisa ada solusinya, harus memberikan jalan, harus mendapatkan ide, harus mendapatkan pendapat yang memang diharapkan memang bermanfaat karena penelitian itu memang dilakukan untuk kebermanfaatan. Ya, jadi kita meneliti itu ya tentunya ada tujuannya, ini loh ada masalah, ada trouble atau ada gap di perusahaan ini, maka perlu dilakukan, dibuktikan, oh ternyata ini loh hasilnya. Nah, itu yang dimaksud akhir dari sebuah penelitian itu harus dapat dimanfaatkan dan berguna. Nah, kita masuk ke berikutnya. Nah, kita akan masuk kepada konsep dasar penelitian. Sekali lagi, kalau berbicara tentang konsep dasar ini banyak sekali literatur, banyak sekali teori, banyak sekali pendapat, tetapi dalam hal ini, pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan secara umum. Secara umum itu konsep dasar penelitian itu apa? Penelitian atau metodologi penelitian itu memang memfokuskan atau bagaimana mahasiswa itu melakukan penelitian secara ilmiah. Kalau dimaksud ilmiah itu tentunya ya hal-hal yang berhubungan dengan akademik, berhubungan dengan teori, berhubungan dengan kompetensi, itu ilmiah. Artinya ada teori yang mendukung, ada referensi yang mendukung. Nah, karya tulis itu biasanya memang disusun berdasarkan pendekatan dengan metode ilmiah yang ditujukan kepada kelompok pembaca tertentu. Artinya memang dilakukan secara ilmiah, secara teoritis, ada hipotesa, ada pembuktian, ada analisis, ada pengukuran. Nah, itu yang namanya metode ilmiah, ya kan? Nah, aspek ilmiah itu meliputi apa saja? Tentunya dalam meneliti itu ada 4 aspek yang perlu kita perhatikan. Ada sistematik, generalisasi, eksplanasi, dan terkontrol. Itu 4 aspek ilmiah, ya. Nah, kita akan cek satu persatu. Ya, ada sistematik, generalisasi,
eksplanasi, dan terkontrol. Yang dimaksud sistematis itu intinya ya penelitian itu tadi sudah disinggung di awal bahwa itu harus sistematis ya. Pada saat kita membahas nanti cara ilmiah itu harus sistematis. Sistematis itu harus ada proses, ada tahapan yang dihubungkan dari tahapan 1 berlanjut ke tahapan 2 ya. Jadi dari mulai pendahuluan itu namanya proses, ada sistemnya. Tidak ujuk-ujuk kita menampilkan hasil, tapi ada pendahuluan, ada kerangka teoritis, landasan teori, ada metodologi, ada analisa, ada hasil, ada kesimpulan. Nah, itu yang dimaksud dengan bersistem, sesuai prosedur dan langkah-langkah. Nah, sementara generalisasi bahwa penelitian itu harus dapat dirumuskan dan diambil suatu kesimpulan umum. Jadi, setelah kita meneliti banyak ini, tapi ujungnya akan diambil secara general, secara umum yang mewakili dari penelitian tersebut. Nah, eksplanasi itu artinya bahwa penelitian itu harus mampu menjelaskan suatu keadaan atau fenomena. Jadi kalau kita meneliti itu diusahakan sesuai dengan apa sih yang sekarang viral dalam arti positif ya, apa yang saat ini sedang menjadi fenomena atau tren saat ini itu apa. Nah, itu menjadi topik yang akan kita teliti. Dan berikutnya adalah terkontrol, bahwa memang setiap tahapan itu sudah terencana. Makanya dalam penelitian itu ada namanya jadwal penelitian. Kapan mengajukan proposal, kapan ke lapangan, kapan harus mengambil data, kapan harus melakukan analisa, itu sudah terkontrol sampai nanti dimunculkan ada sebuah kesimpulan berdasarkan hasil analisa data. Tujuan penelitian secara umum ada 5. Tujuan penelitian secara umum ada 5. Ya. Yang pertama ada eksplorasi, ada deskripsi, ada prediksi, ada eksplanasi, dan aksi. Mungkin tadi ada sedikit yang sudah singgung ya tentang eksplanasi, yaitu menjelaskan, memaparkan runtutan sebuah penelitian. Kalau eksplorasi berarti berhubungan dengan bagaimana kita atau suatu fenomena itu diangkat, dieksplor untuk melakukan penelitian. Terus deskripsi itu ya penelitian ini mengkaji secara lebih rinci dan membedakannya dengan fenomena yang lain. Terus prediksi, ya kalau judulnya prediksi artinya kan bisa mengidentifikasi hubungan keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi, menghitung tentang suatu hal ya, variabel X, dan juga dengan mengetahui variabel Y yang lainnya. Jadi ada 2 yang diteliti dan itu harus dibuktikan, harus bisa diukur, harus bisa dilihat atau bisa diprediksi. Nah, selanjutnya ada eksplanasi. Eksplanasi itu mengkaji hubungan-hubungan yang memang biasanya akan terkait dengan sebab akibat, dan itu menjadi sebuah penelitian yang perlu dikaji dan juga sebagai sebuah menyelesaikan atau membahas fenomena yang ada. Nah, itu mengeksplanasi, mengkaji hubungan sebab akibat terhadap fenomena yang ada. Aksi atau action. Nah, tujuannya adalah memang agar dapat meluruskan kalau misalnya terjadi masalah kayak tadi misalnya bahwa pandemi mengubah perilaku konsumen melakukan pembelanjaan online. Nah, itu kan dibuktikan benar nggak sih gitu, dan kita luruskan oh iya hasilnya seperti ini. Jadi luruskan, dan kita harus juga bisa menjelaskan, meneruskan salah satu tujuan dengan menetapkan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Itu action ya, memberikan solusi, atau kalau misalnya di istilah penelitian yang disertasi atau tesis itu biasanya disebut sebagai novelty, ada pembaruan gitu. Nah, kita masuk kepada jenis metode penelitian. Metode penelitian itu sebenarnya dibagi 2. Ada metode penelitian berdasarkan tujuan dari penelitian, karena penelitian itu kan masing-masing ada tujuan atau berdasarkan kealamiahan atau tempat bagaimana penelitian itu dilakukan atau objek. Ya, kalau berdasarkan tujuan penelitian itu dibedakan menjadi 3. Ada penelitian dasar, ada penelitian pengembangan dari R&D, artinya research and development. Jadi penelitian itu sudah dilakukan penelitian, dikembangkan lagi
ditambahkan variabel atau berganti objek, karena setiap penelitian itu satu objek dengan objek lainnya bisa hasilnya berbeda. Nah, itu adalah lebih ke pengembangan. Terus ada penelitian terapan. Nah, sementara untuk tingkat kealamiahan atau tempat penelitian itu dibedakan 3 juga, ada penelitian eksperimen, ada penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan penelitian tersebut. Nah, penelitian dasar itu memang bertujuan mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Artinya memang penelitian itu dikembangkan, tapi ada basisnya, ada dasarnya, yaitu teori dan juga penelitian sebelumnya. Tapi tidak wajib atau tidak harus menunjukkan pembaharuan atau kegunaan secara langsung, ya, itu penelitian dasar. Basisnya adalah teori. Sementara penelitian terapan sendiri itu bertujuan untuk menerapkan, mengimplementasikan. Jadi kita sudah meneliti, tapi penelitian hasilnya bisa diterapkan atau diimplementasikan atau menguji dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Misalnya teori, kita pernah melihat banyak teori, tapi kok nggak sesuai dengan teori. Misalnya di Diploma 3 itu kan membandingkan. Di teori ngomong A, tapi ternyata di lapangan B. Nah, itu perlu dievaluasi, perlu dikaji kenapa gitu. Tapi sekali lagi, walaupun terapan, setiap perusahaan atau objek penelitian itu juga akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tadi ya, misalnya teorinya berbicara A, tapi kok di lapangan B, ada apa ini? Maka dicari C, dievaluasi, ada apa ya? Dan harus ada solusinya. Nah, itu harus memecahkan masalah. Nah, berikutnya adalah masalah penelitian eksperimen. Masalah penelitian eksperimen itu adalah metode penelitian yang sangat tidak alamiah. Artinya tidak alamiah itu memang penelitian ini dilakukan tidak di perusahaan, tidak dilakukan ke lapangan, tetapi hanya dilakukan dengan uji lab. Nah, sehingga ini dianggap tidak tidak alamiah karena eksperimen. Ya, melakukan penelitian biasanya ini orang-orang eksak, ya, orang kesehatan, kedokteran itu kalau penelitian ke lab, jadi menguji. Misalnya satu penyakit misalnya COVID, pandemi itu kan harus melalui uji lab sampai akhirnya ditemukan obat, vaksinnya. Nah, itu kan tidak, itu adalah cara melakukan yang di lab. Tapi kalau yang alamiah, yang secara alami, ya memang harus terjun ke lapangan, kita datang ke perusahaan, kita mencari responden, melihat fenomena. Nah, itu namanya penelitian yang alamiah. Tapi kalau yang eksperimen pasti dilakukan di dalam lab, di mana lab itu sudah steril, sudah terkontrol, dan tidak ada pengaruh dari luar. Itu yang dianggap penelitian yang tidak alamiah. Nah, ada metode survei. Tadi disampaikan ada metode survei. Yang dimaksud dengan metode survei itu adalah digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu. Artinya survei itu kan kita mensasar kelompok orang tertentu yang nanti kita akan jadikan subjek penelitian, yaitu membagikan kuesioner, kita melakukan tanya jawab, mengambil data dari mereka, karena kita menetapkan sampel, menetapkan responden 100, itu bisa 100 berbeda jawaban juga. Nah, itu yang dimaksud dengan survei, perlu ada pembuktian di lapangan. Nah, ini itu tadi saya bilang, misalnya melakukan tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah metode kuantitatif, metode penelitian, eksperimen, dan survei. Jadi, kalau kuantitatif itu bisa dilakukan di eksperimen, ya, dan juga survei, artinya baik di lapangan maupun di dalam lab atau laboratorium, itu masuknya kelompok kuantitatif. Nah, yang berikutnya, kalau yang metode kualitatif itu berarti metode naturalistik. Naturalistik itu ya memang dilakukan secara alamiah gitu, ya. Jadi lebih banyak berdialog atau terjun ke lapangan. Nah, berikutnya kita akan mencoba melakukan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Secara umum, pendekatan ini dijabarkan untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif, apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif. Memang saat ini penelitian yang berkembang itu lebih banyak ke kuantitatif. Kualitatif itu
terlihat kesannya mudah, tetapi sebetulnya itu dibutuhkan hasil yang benar-benar 99% betul. Nah, itu makanya harus detail, teliti, tidak bisa langsung dianalisa, lama sekali. Tapi kalau kuantitatif itu karena itu berhubungan dengan angka, berhubungan dengan kevalitan, nah itu semuanya menggunakan software atau sistem yang memang hasilnya pasti A, B, B gitu. Tidak atau no itu pasti. Nah, selanjutnya di sini ada dibagi eksperimen dan eksperimen ya secara kuantitatif ya. Itu ada yang murni, ada yang semu, ada yang lemah, ada yang subjek ya. Tentunya ini bermacam-macam penelitian ini yang dilakukan dengan eksperimen itu masuknya ke kuantitatif. Sementara yang kualitatif itu ada kegiatan yang namanya interaktif ya, interaktif dan non interaktif, di mana ada studi historis, studi fenomenologis, ada studi kasus, teori dasar, intinya hanya studi mempelajari sebuah konsep, histori, dan kebijakan. Itu kualitatif, karena memang tidak menggunakan software tertentu untuk mengolah datanya. Nah, pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Secara umum, penelitian kuantitatif itu sering dinamakan metode tradisional, positivist science dan metode discovery. Jadi positivity science itu artinya bahwa ini adalah metode yang awal dilakukan oleh tim peneliti karena ini melakukan melalui uji. Nah, sementara disebut sebagai metode kuantitatif karena metode tradisional ini cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode yang penelitian. Jadi kalau di lapangan, di dunia real itu banyak yang pro kontra mana yang terbaik untuk penelitian, kualitatif atau kualitatif. Tapi memang kalau dari portofolio, dari rekam jejak ya memang selama ini yang digunakan kuantitatif gitu ya. Kualitatif itu saat baru beberapa tahun ini berkembang dan itu memang perlu pembuktian yang real, tidak boleh ada satu kata pun yang salah dan itu harus hati-hati. Ternyata memang punya setiap penelitian itu atau metode yang digunakan baik kuantitatif atau kualitatif memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Gitu. Nah, sementara metode kualitatif ya sering dinamakan metode baru yang tadi saya bilang kuantitatif dianggap tradisional karena lebih duluan dan dipakai dan akhirnya menjadi suatu standar kalau penelitian itu harus kuantitatif. Nah, tapi setelah berkembang karena ilmu itu tidak bisa di stop, ya, ilmu itu dinamis yang akhirnya berkembang terus, maka dilakukanlah ujian kualitatif yang dinamakan atau disebut sebagai metode baru. Di sini ada post-positivistic, artistic, dan interpretive research. Nah, metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat. Jadi karena kalau kualitatif itu biasanya basisnya ke filsafat gitu. Nah, kita akan melihat perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Di sini ada penelitian kuantitatif berpijak pada konsep positivistik. Sementara kalau kualitatif itu naturalistik, real, apa adanya, bertanya, dan itu tidak mudah kita melakukan tanya jawab untuk mendapatkan atau menggali pertanyaan jawaban yang real, yang valid, yang sesuai dengan harapan itu tidak mudah. Nah, itu yang saya bilang kualitatif itu masih sedikit yang melakukan karena memang terlihat di secara luar itu bagus, mudah, tetapi begitu sudah masuk teknik analisis sangat berat. Gitu. Harus tidak boleh ada kata atau jawaban atau respon yang terlewat gitu, harus real, nah itu yang harus hati-hati karena ini menyangkut human. Nah, yang kedua, perbedaan kedua adalah bahwa kalau kuantitatif itu kenyataannya berdimensi tunggal, terbatas dan fix. Nah, sementara kalau yang kualitatif itu kan sifatnya jamak. Jadi satu kesatuan utuh. Jadi tidak yang tadi saya sampaikan tidak bisa dikurang-kurangi, tidak bisa diakal-akalin, harus real gitu kan karena yang disampaikan itu bentuknya adalah pernyataan gitu. Nah, yang ketiga, penelitian kuantitatif itu menyatakan bahwa peneliti yang objek terlepas, peneliti ya, dari luar dengan alat pengukuran standar dan objektif. Nah, sementara kalau kualitatif itu peneliti dengan objek berinteraksi, ya. Yang dimaksud lepas itu misalnya dengan melakukan atau menyebar kuesioner. Sementara kalau kualitatif itu peneliti dengan objek itu akan berinteraksi.
Jadi peneliti di luar dan di dalam, peneliti sebagai instrumen juga, dan menggunakan judgment dan subjektivitas. Memang kalau kualitatif itu lebih condong ke subjektivitas, karena kan pendapat persepsi itu kan juga bisa dipersepsikan oleh orang lain itu bisa berbeda. Nah, setting penelitian buatan lepas dari tempat dan waktu. Nah, sementara setting untuk penelitian kualitatif itu alamiah, terkait dengan tempat dan waktu. Nah, analisisnya ada statistik, ya. Analisisnya ada alat ukurnya, di sini menggunakan analisis statistik, sementara yang kualitatif hanya menggunakan analisis subjektif, intuitif, dan rasional. Jadi feeling iya, intuitif iya, perasaan iya, subjektif iya, gitu kan. Itu adalah kualitatif. Sementara kalau yang kuantitatif perlu dilakukan uji melalui software, melalui SEM, melalui SPSS, melalui Stata, melalui banyak sekali uji-uji yang dilakukan. Hasil penelitiannya berupa inferensi, ya, generalisasi dan prediksi. Sementara kalau kualitatif, hasil penelitiannya berupa deskripsi, paparan, ya, interpretasi dan harapan untuk mengatasi suatu kondisi situasional tertentu. Sekarang kita masuk kepada proses penelitian kuantitatif. Alurnya, ya, alurnya itu yang harus diperhatikan itu harus ada sumber masalah, ada teoritis, ada kajian yang sudah dilakukan sebelumnya, sudah ada pendapat sebelumnya. Nah, ini menjadi sumber masalah. Nah, berlanjut kepada rumusan masalah, bahwa dalam S1 skripsi itu ada masuk tahap berikutnya dari sumber tadi, jadi fenomena itu dikembangkan menjadi sebuah rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah itu basicnya juga selain dari fenomena atau sumber masalah juga harus memperhatikan konsep dan teori yang relevan dengan judulnya. Jadi ini yang sedikit banyak mahasiswa itu yang tidak paham itu pada saat memasukkan teori. Judulnya apa, teorinya apa. Nah, itu yang harus relevan, tidak asal memasukkan teori. Kalau kita belajar tadi perilaku konsumen, berarti ya kita mempelajari tentang buku marketing, perilaku konsumen itu seperti apa gitu kan, atau mempengaruhi daya beli. Nah, kita itu harus lihat ada teorinya. Nah, yang pertama dalam konsep ini, teorinya harus dimasukkan juga dari penelitian sebelumnya. Kalau bisa diusahakan dengan penelitian yang update sebelum 10 tahun. Nah, terus ada dari situ maka ada penemuan yang relevan. Nah, ada penemuan yang relevan, dan itu untuk dimasukkan ke dalam hipotesis. Nah, penelitian kita itu harus melalui uji. Benar nggak? Ada pengaruh, ada hubungan, ada gap, yang itu yang akhirnya menjadikan hipotesis. Nah, hipotesisnya seperti apa? Nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, dari hipotesis ini kan akhirnya akan ketemu yang namanya sebuah penemuan. Di sana maka dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data, dan yang selanjutnya setelah pengumpulan data juga, maka dilanjutkan dengan melakukan menyusun instrumen ya, instrumen, terus sudah gitu dilakukan metodenya apa saja, ya, dilakukan dan menyusun metodenya apa saja. Nah, itu adalah proses penelitiannya, dari metodenya apa sampai akhirnya muncul sebuah analisa atau kesimpulan. Berikutnya ini, atau kalau misalnya di dalam sebuah penelitian, misalnya skripsi, itu lebih mudahnya seperti ini. Pertama, ada proposal yang di dalamnya ada latar belakang masalah. Nanti dalam latar belakang itu dijadikan sebuah rumusan masalah, didukung oleh landasan teori yang sesuai dengan judul, dengan topik, terus melakukan rumusan hipotesis. Jadi setelah kita tahu konsep teorinya, terus kita uji melalui perumusan hipotesisnya. Nah, setelah itu harus dilakukan pengumpulan data. Ya, pada pengumpulan data ini berarti kita sudah menetapkan metode penelitian yang dipakai. Misalnya populasinya, sampelnya, ya kan. Dari itu kita juga harus cek pada pengujian instrumen, ada validitas itu, instrumen itu atau pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan ke responden sudah sesuai apa belum, atau membuat bias apa tidak, atau membuat orang bingung. Nah, itu harus diuji, yang namanya uji validitas itu.
Nah, setelah mengumpulkan data dan dapat data, selanjutnya ya ada kegiatan namanya analisa data. Terus ada pembahasan, analisa, dan akhirnya simpulan dan saran. Ini adalah proses yang penelitian kuantitatif ya, tahapannya seperti itu. Kita masuk kepada proses penelitian kualitatif, ini beda ya. Kalau kualitatif lebih sifatnya deskriptif, paparan, maka modelnya seperti ini. Mungkin agak sedikit membingungkan, ya memang di awal, tapi kita kenalkan dulu sebelum nanti kita masuk di dalam itu bagaimana, apa sih itu X1, X2, dengan Y itu apa gitu. Nah, itu perlu kita pelajari ya. Jadi tahapan proses penelitian itu diawali dengan tahapan deskripsi, terus tahapan reduksi, artinya membuang atau memilah teori atau hal-hal yang perlu dimasukkan tidak sesuai dengan judul, itu namanya direduksi. Nah, terus selanjutnya ada tahap seleksi. Nah, kan kita sudah melakukan wawancara, melakukan banyak hal. Nah, itu harus dilakukan bertahap, namanya tahap seleksi. Nah, di sini nanti muncul konfirmasi, ada variabelnya apa saja, deskriptifnya ada A, B, C, E, Y, Z, dari urutan. Kalau deskriptif itu paparannya berurut sesuai prosedurnya. Nah, terus kalau misalnya informasi komparatifnya untuk membandingkan A1, A2, X1, X2, S1, S2, atau Y1, Y2, itu adalah untuk melihat kontemporernya, komputeratornya teratur apa tidak. Yang terakhir adalah menginformasikan asosiatif. Nah, misalnya hubungan X dan Y terhadap ini, dan mendapat ada pengaruh yang positif di sini. Nah, itu agak sedikit berbeda karena di sini tidak ada uji uji statistiknya, tidak ada. Respondennya pun biasanya juga tidak sebanyak yang kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu sekarang malah ditetapkan, karena ini masih program S1, jadi mungkin nanti kita akan kenalkan atau apa sih yang digunakan untuk S1 itu, apakah boleh kualitatif ataukah kuantitatif, nanti kita masuk ke pertemuan berikutnya. Adakah pertanyaan di sini? Jika tidak ada pertanyaan, nah, untuk mengawali tugas kita pada hari ini, yaitu Anda diminta untuk mencari contoh artikel jurnal yang kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada dua. Anda mencoba mencari apa sih bedanya kuantitatif dan kualitatif itu. Nah, di situ Anda bisa mempelajari, dibaca dengan baik, dan tentunya akan bermanfaat. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini, dan semoga pertemuan ini bermanfaat. Lebih banyak untuk membaca referensi dan supaya memperkaya pengetahuan kita. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan juga saya ucapkan kita bertemu kembali dan terima kasih.